Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kak Iski selaku dosen mata kuliah PR Writing serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di kesempatan yang baik ini untuk melaksanakan presentasi yang berjudul Annual Report. Perkenalkan, saya Nur Asisya selaku moderator. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi presentasi kali ini. Kepada Umi Rahma selaku pemateri pertama, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi sesuai dengan tema kita, yaitu tentang annual report. Apa sih annual report itu? Jadi annual report atau yang biasa disebut dengan laporan tahunan, produk tulisan bertujuan menyediakan informasi, nah terkhususnya kepada investor sendiri, mengenai data-data finansial dan deskripsi tentang kegiatan operasional perusahaan. Annual report ini sebagai informasi kesehatan perusahaan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada investor dan penanaman modal. Annual report ini biasanya ditujukan kepada stakeholders atau investor sendiri. Biasanya berisi tentang kondisi keuangan dan operasional perusahaan yang berkaitan dengan pencapaian rugi laba. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Umi Rahma atas pemaparan presentasi tadi. Saya lanjutkan pada pemateri kedua, yaitu Andi Renita Fitria. Andi Renita Fitria, dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada tujuan annual report. Tujuan annual report terbagi menjadi 3. Yang pertama ada komunikasi kinerja. Komunikasi kinerja memberikan informasi kepada pemegang saham, investor, dan pemangkuan kepentingan lainnya. Yang kedua ada transparansi, meningkatkan kepercayaan melalui keterbukaan informasi. Dan yang terakhir ada evaluasi, sebagai acuan untuk mengukur pencapaian perusahaan terhadap target yang tetap. Terima kasih. Terima kasih Andi Renita Fitria. Selanjutnya materi ketiga saya sendiri, yaitu adapun komponen utama annual report. Yang pertama itu ada laporan keuangan. Laporan keuangan ini terbagi menjadi 3, ada neraca, ada laporan laba rugi, dan ada laporan arus kas. Yang kedua ada laporan direksi. Laporan direksi ini ringkasan tentang pencapaian perusahaan selama 1 tahun. Yang ketiga ada laporan auditor. Opini dan auditor independen mengenai laporan keuangan perusahaan. Yang keempat ada profil perusahaan yang terdiri dari visi misi, struktur organisasi, dan informasi dasar lainnya. Yang kelima ada analisis dan diskusi manajemen, penjelasan mengenai strategi, tantangan, dan peluang bisnis. Yang terakhir ada informasi ESG, yaitu upaya perusahaan dalam keberlanjutan. Materi keempat saya sendiri, pentingnya annual report. Terbagi menjadi 3, ada bagi investor. Bagi investor ini dasar keputusan investasi, di mana memberikan informasi untuk menilai prospek perusahaan. Transparansi untuk menunjukkan integritas perusahaan dalam memberikan informasi yang benar. Bagi manajemen, yaitu sebagai alat untuk menilai keberhasilan strategi perusahaan, menunjukkan arah perusahaan kepada pemangku kepentingan. Yang ketiga itu ada bagi pemerintah dan regulator, yang dimana memastikan perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku dan memberikan data yang dibutuhkan untuk menganalisis industri. Baik, saya persilakan Nurul Huda
menyampaikan materi kelima. Berikut proses penyusunan annual report. Pertama, pengumpulan data. Mengumpulkan data dari berbagai departemen dalam kurung keuangan, operasional, dan lain-lain. Verifikasi awal untuk memastikan akurasi dan relevansi. Kedua, analisis dan penyusunan. Analisis data kerja, tren, dan pencapaian. Menyusun laporan dalam kurung ringkasan, eksklusif, laporan keuangan, pencapaian dan rencana masa depan. Memastikan laporan sesuai regulasi dan standar akuntansi. Ketiga, audit dan validasi. Audit internal dan eksternal untuk memverifikasi keakuratan data, pengesahan oleh manajemen atau direksasi. Keempat, desain publikasi. Mendesain laporan secara visual, grafik, infografis, foto, publikasi cetak dan digital, lalu distribusi kepada pemangkuan kepentingan. Sekian. Saya persilahkan Ayu Sulastari, materi ke-6 untuk memaparkan presentasinya. Baik, terima kasih. Karakteristik annual report yang baik itu meliputi, pertama itu ada transparan. Annual report harus menyajikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai kinerja perusahaan. Ini termasuk data keuangan dan operasional yang akurat tanpa manipulasi. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan antara pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, serta untuk memenuhi regulasi yang berlaku seperti yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian yang kedua, ada komprehensif. Laporan tahunan harus mencakup semua aspek penting dari kinerja perusahaan, termasuk analisis keuangan, pencapaian dan tantangan yang dihadapi selama 1 tahun tersebut. Ini juga mencakup informasi penting tentang strategi masa depan dan proyeksi pertumbuhan. Komprehensivitas membantu pemangku kepentingan memahami posisi keseluruhan perusahaan. Yang ketiga, ada validasi yang menarik. Informasi dalam annual report harus didukung oleh data dan analisis yang valid. Penggunaan grafik, foto, dan ilustrasi dapat membantu laporan lebih menarik dan memudahkan pemahaman. Elemen visual ini tidak hanya mempercantik tampilan, tetapi juga membantu menyampaikan informasi dan lebih efektif. Kemudian keempat itu relevan. Data dan informasi yang disajikan harus relevan dengan kondisi saat ini dan kebutuhan pemangku kepentingan. Ini berarti laporan harus mencakup informasi yang paling penting bagi para investor, kreditur, dan pihak lain yang berkepentingan. Relevansi memastikan bahwa pembaca mendapatkan wawasan yang berguna untuk mengambil keputusan. Yang kelima, sederhana dan mudah dipahami. Annual report harus disusun dengan bahasa yang sederhana dan jelas agar dapat dipahami oleh berbagai kalangan, termasuk mereka yang tidak memiliki latar belakang keuangan. Penyajian informasi harus terstruktur dengan baik sehingga pembaca dapat dengan mudah menemukan data yang mereka butuhkan. Terima kasih. Terima kasih atas Ayu Sulastari. Yang terakhir, Nurul Susila. Saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, baik. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu tantangan dalam penyusunan annual report. Tantangan dalam penyusunan annual report ini terbagi menjadi 3. Adapun yang pertama, kompleksitas data, yang kedua, regulasi yang berubah, yang ketiga, keterbatasan waktu. Adapun yang pertama, kompleksitas data, yang dimaksud di sini banyaknya data yang harus dikumpulkan dan dianalisis dari berbagai sumber, seperti laporan keuangan, kinerja operasional, dan dampak sosial atau lingkungan. Adapun yang kedua, regulasi yang berubah. Setiap negara atau sektor industri memiliki aturan pelaporan yang dapat berubah setiap tahun. Penyusun laporan harus selalu memperbarui pemahaman mereka tentang regulasi terbaru untuk memastikan bahwa laporan tahunan sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan yang berlaku. Adapun yang terakhir, yaitu keterbatasan waktu. Yang dimaksud di sini, penyusunan laporan tahunan seringkali dihadapkan dengan tenggat waktu yang ketat. Hal ini mempengaruhi kualitas waktu yang dapat digunakan untuk memverifikasi data,
melakukan analisis mendalam, dan memastikan bahwa semua aspek yang relevan telah tercakup secara tepat. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan ini membutuhkan koordinasi tim yang baik, penggunaan alat teknologi yang efisien, dan pemahaman yang mendalam terhadap regulasi dan praktik industri. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas penyampaian Nurul Susila. Jadi kesimpulannya yaitu annual report bukan sekedar dokumen formal tetapi alat strategis untuk membangun kepercayaan dan komunikasi dengan pemangku kepentingan. Dengan penyusunan yang baik, annual report dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan. Demikian dari saya sebagai moderator. Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru. Terima kasih. Audio Jungle.